Pada video ini kita akan mempelajari terkait dimensi. Yang pertama, banyaknya vektor dalam suatu basis. Semua basis untuk suatu ruang vektor berdimensi 3 memiliki banyak vektor yang sama. Jadi kalau misalkan saya punya basis yang pertama S1, basis yang kedua S2, basis yang ketiga S3, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah basis untuk si ruang vektor berdimensi hingga, contohnya adalah R3 gitu ya, misalkan. Lalu ada basis yang lain S2, ini juga sama basis untuk R3, dan ini juga ada basis gitu ya, S3 ini juga untuk R3. Nah, tiga ini sama-sama basis gitu ya, memiliki banyak vektor yang sama. Ada teorema 452, misalkan diberikan V adalah suatu ruang vektor berdimensi M. Di sini si V-nya adalah ruang vektor berdimensi N, lalu diberikan P1 sampai Vn, ini adalah sembarang basis ya. Poin yang pertama, jika suatu himpunan pada V memiliki lebih dari N vektor, maka himpunan tersebut tidak bebas linier. Ya. Jika suatu himpunan pada V, jadi saya punya si V gitu ya, kan berdimensi N. Jika V-nya itu memiliki lebih dari N vektor, maka himpunan tersebut tidak bebas linier. Sementara yang bawah gitu ya, poin yang kedua, jika suatu himpunan pada V memiliki kurang dari N, maka himpunan tersebut tidak membangun V. Ya. Himpunan tersebut siapa? Ya, himpunan tersebut itu adalah si V1, V2 sampai Vn. Selanjutnya kita akan membahas terkait definisi 1 terkait pengertian kan dimensi. Dimensi dari suatu ruang vektor V yang berdimensi hingga ya, dinotasikan sebagai dim V dan didefinisikan sebagai banyaknya vektor dalam suatu basis untuk V. Selanjutnya ruang vektor 0 didefinisikan memiliki dimensi 0. Jadi kalau ada ruang vektornya 0 gitu ya, maka didefinisikan memiliki dimensinya 0. Contohnya di sini, jadi kalau dimensi dari si V-nya itu adalah si ruang vektor ya. Jadi di sini saya punya ruang vektor Rn, saya juga punya ruang vektor Pn yang adalah polinomial, dan saya punya ruang vektor adalah matriks ukuran M kali N gitu ya. Maka dimensi Rn adalah si N itu sendiri, dimensi Pn adalah N plus 1. Kenapa N plus 1? Karena kan untuk polinomial, dia kan ada A0 plus A1X. Nah, di sini kan ada konteks plus satunya nih. Ya, walaupun ini sebanyak N, tapi ini ada plus satunya, jadi N plus 1 untuk dimensi. Selanjutnya untuk dimensi Mn ini adalah M dikali dengan N. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa dimensi Rn, berarti di sini basis standar contohnya ya, punya N vektor. Kalau Pn ini punya N plus 1 vektor, sementara kalau yang Mn ini adalah M kali N. Oke, contoh 2 adalah dimensi dari spanning atau rintangan S. Jika saya punya S, anggotanya adalah V1, V2 sampai Vr, maka setiap vektor dalam span S dapat dituliskan sebagai suatu kombinasi linier dari vektor-vektor pada S. Dengan demikian, jika vektor S ini saling bebas, maka secara otomatis vektor tersebut membentuk basis untuk span S. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi dari span S, span V1 sampai si PR ya, ini adalah span S. Dimensinya adalah sebanyak R. Dengan kata lain, dimensi dari suatu ruang vektor yang dibangun atau dispan gitu ya, dispan oleh vektor-vektor yang saling bebas. Ini udah jelas ya, dia merentang nggak? Ya jelas merentang. Dia bebas linier nggak? Nah, ini ada keterangan tambahan, ada dia bebas linier, berarti sama aja kayak basisnya gitu ya. Sama dengan banyaknya vektor dalam input. Dia ada si R. Ada V1, V2 sampai VR, maka R. Kalau misalnya saya punya dimensi dari span, dia cuma isinya adalah V1 dan
V2 dan V3 saja gitu ya, maka dimensinya adalah sebanyak 3. Oke, contoh 3, dimensi dari suatu ruang solusi. Tentukan basis dan dimensi untuk ruang solusi dari sistem homogen berikut. Nah, pertama kita harus mencari terlebih dahulu basisnya, sehingga kita bisa mendapatkan dimensi. Nah, ini ada ekspor ya. Ini kenapa homogen? Karena di sini persamaan. Jadi ada 6 variabel gitu ya. Nah, maka sudah jelas bahwa dia pasti adalah konsisten dengan hingga solusi. Karena hingga solusi, maka bentuknya adalah parametrik. Nah, karena parametrik di sini, ini sebenarnya harus kalian selesaikan ya. Sini saya skip yang kalian bisa menentukan. Nah, ini kita dapat soal parametriknya untuk X2-nya adalah XR, X2-nya adalah R, X4-nya X, X5-nya adalah T, X6-nya 0, sementara X3-nya adalah min 2S, dan X1-nya adalah min 3R, min S, min 2T. Nah, X1 sampai X6 ini kita nyatakan sebagai vektor gitu ya. Jadi X1 sampai X6 kita tulis saja min 3R, min S, T, R, min 2S, ST, dan 0. Atau bisa kita pisah nih, yang C sama R, C sama S, dan C sama T. R di sini jadi min 3, 1, 0, 0, 0, ada S, dan ada T. Ini kita pisah gitu ya. Nah, di sini bisa kita anggap bahwa RS dan T-nya adalah sebagai koefisiennya, dan si masing-masing dalam ini adalah si vektor V1, V2, dan V3. V1, V2, dan V3 ini kan membentuk kombinasi linier, maka bisa kita katakan bahwa V1, V2, dan V3 ini membangun atau span gitu ya, tentang ruang solusi. Kita kan awalnya dari solusi ya, dari si X ini. Kita ruang solusi dari SPL homogen yang kita dapat. Ini adalah baru merentang. Nah, sebenarnya kalian harus mengecek bahwa vektor-vektor tersebut saling bebas. Gimana cara cek dia itu adalah saling bebas? Di sini akan saya kita penjelasannya. Jadi di sini saya punya V1, V2, V3. Nah, di sini kita bisa buat jadi A gitu ya. Kolom pertama adalah V1, berarti min 3, 1, 0, 0. Lalu ada min 4, 0, 2, 1, 0, 0. Lalu ada min 2, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, kan ukurannya adalah 6 kali 3, yaitu tidak persegi, maka kalian tidak bisa mencari determinan dan tidak bisa menggunakan teorema dari dalaman. Maka kalian harus mengerjakannya dengan operasi baris elementer. Nah, dari OBE kalian akan diperoleh nilai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan ini sisanya 0 semua gitu ya. Atau bisa kita katakan bahwa kalian memperoleh nilai untuk K1-nya 0, K2-nya 0, dan K3. Ini K1, K2, K3 kenapa cuma ada 3 sih? Sedangkan X ada 6. Nah, ini berkaitan dengan si P-nya gitu ya. Karena kan untuk memeriksa bebas linier, kalian harus membentuknya menjadi K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3-nya ini sama dengan vektor 0, dan koefisien yang memenuhi adalah K1-nya 0, K2-nya 0, dan K3-nya 0. Jika terpenuhi demikian, maka kita katakan bebas linier. Oh, ternyata terpenuhi ini. Kita sudah terbukti bahwa vektor V1, V2, dan V3 ini bebas. Karena bebas linier, maka bisa kita katakan bahwa V1, V2, V3 ini bukan basisnya. Ya, sedemikian sehingga dimensi dari ruang solusi SPL homogen yang diberikan adalah sebanyak-banyaknya vektor si V-nya. Jadi ada V1, V2, dan V3 ya. Ada berapa nih? Kan ada 3 ya. Kita ada 3. Ini terkait dengan dimensi. Ya, selanjutnya kita masuk ke beberapa teorema fundamental. Ini ada teorema plus dan minus, artinya teorema untuk mengisi
menggunakan insert dan untuk menghapus atau remove gitu ya. Di sini saya punya misalkan S adalah suatu himpunan vektor-vektor dalam pada ruang vektor V besar. Jika S adalah himpunan yang bebas linier, dan jika V, ini ada V gitu ya, V-nya ini ada di V besar, tetapi V-nya di sini ada di V besar, vektor V, tetapi V di sini tidak ada di X. Ya. Maka kita bisa menambahkan dengan menggabungkan si himpunan S dengan si V itu sendiri. Dengan tujuan apa gitu ya, yang diperoleh dengan menyisipkan V pada S, itu artinya ya, gabungkan. Dan tetap bebas linier. Selanjutnya untuk yang kedua adalah jika V adalah suatu vektor di S gitu ya, jadi si V-nya ini S. Nah, di sini kita sebaliknya itu kan yang poin A itu yang plus ya, ini yang minus, yang kita remove atau kita keluarkan. Kita bisa mengurangi atau si S itu bisa kita himpunan S bisa kita kurangi atau kita hapus vektor V-nya. Sedemikian sehingga pengurangan ini atau ketika kita remove akan membangun ruang yang sama. Jadi span S ini sama dengan span S min V. Jadi kita bisa menambahkan atau menyisipkan dan juga kita bisa mengurangi atau meremove. Oke, secara umum untuk membuktikan bahwa suatu himpunan vektor V1 sampai Vn adalah basis, maka harus menunjukkan bahwa vektor-vektor tersebut si V1 sampai Vn bebas linier dan membangun atau span ya. Jika diketahui V-nya ini memiliki dimensi n sehingga anggotanya adalah V1 sampai Vn, memuat sejumlah vektor yang tepat untuk suatu basis, maka sudah cukup untuk memeriksa salah satu kondisi, apakah bebas linier atau membangun cuma satu-satu. Tapi harus ada catatan ya, bahwa jumlah tepat sama dengan basisnya. Jadi kalau V-nya itu adalah dimensi n, maka basisnya itu juga n. Kalian hanya perlu mengecek salah satu saja. Oke, selanjutnya ada teorema 454. Untuk teorema 454, misalkan V adalah suatu ruang vektor berdimensi n. V adalah suatu ruang vektor dimensinya di dimensi n, dan diberikan S adalah himpunan di V, yang tepat sebanyak n vektornya tadi saya bilang. Jadi V-nya itu ada n vektor dan S juga ada n vektor, maka S adalah suatu basis untuk V. Jika dan hanya jika S membangun. Jadi hanya salah satu. Jadi kalau sudah memeriksa merentang, maka kalian tidak memeriksa bebas linier. Tapi kalau misalkan kalian sudah terbukti bebas linier, maka kalian tidak perlu membuktikan dia itu di salah satu. Atau dengan catatan bahwa V-nya di sini dimensinya n, S-nya itu yang himpunan V juga tepat sebanyak n vektor. Jadi sama. Ya. Oke, selanjutnya contoh 4, memeriksa basis dengan melakukan inspeksi. Yang pertama, periksa apakah vektor-vektor ini membentuk basis pada R2. Lalu yang kedua, periksa apakah ini ada V1 sampai V3 ya, membentuk basis pada R3. Nah, yang pertama di sini kita akan mengecek apakah dia bebas linier atau tidak. Di sini gimana cara ngecek bebas linier? Nih yang poin pertama dulu ya, ini saya sebut A, ini saya sebut B. Nah, yang A di sini berarti kita membentuk si K1 V1 ditambah K2 V2 sama dengan 0. Jika K1-nya sama dengan 0 dan K2-nya sama dengan 0, maka dia bebas linier. Kita buat K1, V1-nya adalah min 37 ditambah K2 di sini adalah 55 sama dengan 00. Ini ada min 3K1 ditambah 5K2 dan ada 7K1 ditambah 5K2 sama dengan 0. Ini kita menggunakan elektrik substitusi saja karena cuma dua persamaan dua variabel ya. Jadi min 3K1 ditambah 5K2 sama dengan 7K1 ditambah 5K2 sama dengan, ini kita kurangi, jadi dapat min 10K1 sama dengan K1-nya ada. Sementara K2-nya juga nanti kalau di substitusi K1-nya ya, juga akan dapat 0. Nah, karena K1 K2 0, maka berarti bahwa V1 dan V2 ini bebas. Oke, karena di sini banyaknya vektornya ada 2, sama seperti dimensi pada R2, ya, R2 kan dimensi 2 gitu ya. Maka bisa kita nyatakan atau kita gunakan teorema 454 membuktikan salah satu aja, bebas linier atau span.
Kalau salah satu sudah terpenuhi, maka otomatis yang lainnya juga terpenuhi. Artinya, kalau saya membuktikan dia bebas linear, maka sudah pasti dia merentang. Jadi dengan menggunakan teorema 454, V1 dan V2 ini membentuk basis pada R2. Oke, ini yang poin A ya. Akan saya hapus. Kita akan lanjut ke poin B untuk memeriksa pada dimensi 3 ya, pada R3. Nah, ini juga jumlah banyak vektornya sama, maka di sini kita bisa merentang ya. Yang pertama kan tadi sudah dibuktikan dengan bebas linear. Nah, di sini mau kita lihat apakah merentang atau tidak. Nah, di sini kebetulan vektor A, kolom pertama adalah si vektor P1, berarti 2, 0, min 1. Vektor 2-nya adalah 47, vektor 3-nya adalah min 1, 1. Nah, ini ukurannya ada ukuran segini, kalian bisa menggunakan teorema 2, 3, bukan menggunakan determinan. Determinannya di sini saya ambil plus min. Saya ambil yang baris kedua. Jadi dapatnya min 24 min 17 atau min 14 kurang tambah. Jadi hasilnya adalah min 18 yang tidak sama. Nah, berdasarkan teorema 238, karena determinannya itu tidak sama nol, konsisten, maka merentang, ya, merentang pada R3. Karena merentang, maka berdasarkan teorema 454, P1, P2, dan P3-nya membentuk basis pada R3. Oke, selanjutnya di sini ada teorema 455. Misalkan S adalah himpunan berhingga dari vektor-vektor dalam suatu ruang vektor V berdimensi hingga, jadi sama-sama berdimensi hingga gitu ya. Poin A, jika S merentang V, tetapi bukan merupakan suatu basis, maka S dapat direduksi menjadi suatu basis V dengan memisahkan atau remove atau menghapus vektor-vektor tertentu supaya bisa menjadi X. Artinya, ini dia merentang nih, span, tapi dia tidak bebas linear. Nah, maka mau kan dia bukan basis. Maka supaya bisa menjadi basis, kita bisa mengeluarkan vektor-vektor tertentu sehingga bisa memenuhi span dan juga bisa memenuhi bebas linear. Nah, kenapa? Karena berdasarkan teorema yang tadi, teorema plus minus, ketika kita ingin melakukan minus atau pengurangan atau menghapuskan gitu ya, maka span-nya remove gitu ya, span sebelum di remove akan sama dengan span, jadi tetap span gitu ya afternya. Maka untuk span-nya nggak akan masalah, dia akan kita kondisikan supaya kita hapus supaya dia bebas linear sehingga bisa membentuk suatu basis. Nah, ini catatan bahwa ini berhingga dan berhingga, belum tentu dimensinya sama. Kalau dimensinya sama, maka kalian balik lagi ke teorema 454, ya sudah salah satu saja terbukti, span atau bebas linear, maka sudah pasti dia basis. Ya, ini hanya berhingga, tidak ada informasi apakah dimensinya sama. Sementara yang poin kedua, jika S adalah bebas linear, tetapi dia belum menjadi suatu basis, nah berarti kan dia tidak span ya. Nah, maka dengan menggunakan teorema plus minus, kita bisa menyisipkan atau insert. Kita pakai teorema yang plus ya, insert, supaya nanti dia bebas linear dan dia ada span. Kalau span, berarti dia akan menjadi suatu basis. Jadi kalau di insert atau disisipkan, walaupun sebelumnya gitu ya, jadi sebelum di insert bebas linear, maka after atau setelah disisipkan juga masih tetap bebas linear. Jadi di sini yang berubah expanding. Ini berdasarkan teorema si plus minus tadi gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada teorema 456, yaitu jika W adalah subruang. Ini ingat-ingat lagi terkait subruang dari suatu ruang vektor. Kalau ruang vektor kalian harus membuktikan 10 aksioma ya. Kalau subruang kalian hanya perlu membuktikan aksioma 1 dan aksioma 6. Dengan catatan bahwa si W-nya ini adalah subset dari si V karena sudah diturunkan gitu ya. Sudah diturunkan sifat-sifatnya dari ruang vektor dari si V besar ke W gitu ya, maka kalian tinggal buktikan aksioma 1 dan jika W adalah subruang dari ruang V yang berdimensi hingga, jadi V-nya adalah berdimensi hingga, maka W juga berdimensi hingga. Yang kedua, dimensi W akan kurang dari sama dengan dimensi V, karena dia subset ya, dan subset ini kan bisa sama dengan dimensi W bisa sama dengan
si V kalau dimensinya itu sama. Yang ketiga, W sama dengan V jika dan hanya jika dimensinya itu sama. Jadi kalau dimensinya sama, sudah jelas V sama dengan V. Oke, demikian untuk pembahasan terkait dimensi. Silakan dipelajari kembali materi-materinya dan pelajari latihan serta pembahasan yang sudah diberikan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.